Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman shadiqan wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dah, saya dengarkan Buya dulu ya. Ada berapa rukun iman? Ada 5 atau 6? Ada 5 atau 6? Rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada para malaikatnya. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitabnya. Yang keempat percaya kepada para rasulnya. Yang kelima percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik dan buruk. Dah. Sekarang Buya tanya. Malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Terakhir kepada nabi siapa? Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul? Yang ada di Al-Quran, yang wajib kita imani ada berapa? 25 nabi dan rasul. Yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah penutup para nabi dan rasul. Udah itu, siapa yang mengatur turunnya hujan? Malaikat siapa namanya? Malaikat Mikail. Yang memerintahkannya siapa? Yang memerintahkannya Allah kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Dengan hujan itu tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Makanya ada tumbuh-tumbuhan yaitu sayur-sayuran, ya kan? Berbagai macam jenis sayur-sayuran. Sayur apa aja? Banyak nggak sayur? Apa aja sayur itu? Sayur apa? Sayur bayam, sayur denubi, sayur kangkung, sayur genjer, sayur apa? Kul, ya kan? Sayur apa lagi? Banyaklah jenisnya. Bisa nggak dimakan sayur-sayuran itu? Nikmat nggak dimakan? Sehat nggak? Untuk siapa sayur-sayuran itu diciptakan? Untuk semua makhluk hidup, terutama untuk kita manusia. Ya. Udah itu apalagi tumbuh-tumbuhannya? Yaitu buah-buahan.
Banyak nggak buah-buahan yang diciptakan Allah? Iya. Buah-buahan apa aja namanya? Durian, semangka, jeruk, apel, anggur. Apa lagi? Manggis, pepaya, buah pir. Apa lagi? Mangga, stroberi, melon, dan semuanya ya. Ya, nikmat nggak dimakan? Enak nggak rasanya? Lain-lain nggak rasanya? Banyak kan buah-buahan kan? Termasuk juga buah rambutan. Itu buah rambutan itu kalau dia warnanya hijau, itu menandakan buahnya itu belum masak. Berarti kalau belum masak, masih muda, belum bisa dimakan. Kalau dimakan juga rasanya apa? Pahit. Tapi kalau buah rambutannya itu berubah warnanya jadi merah, maka rasanya nikmat nggak? Manis nggak rasanya? Nah, bisa untuk kita makan dan kita nikmati. Udah, pokoknya banyaklah buah-buahan semua itu. Apalagi umbi-umbian. Umbi-umbian tahu? Macam kayak kentang, apalagi itu? Wortel termasuk sayur. Apa itu yang apa? Ubi, ubi kayu, ubi rambat, ubi keladi, ya itu umbi-umbian. Masih banyak lagi. Kacang-kacangan ada juga kan? Kacang-kacangan kacang yang ditanam di tanah, kacang tanah. Banyaklah kacang-kacangan. Kacang apa? Kacang polong, kacang minti, banyak ya. Nikmat nggak kalau kita makan? Siapa yang suka ubi di sini? Diapain ubinya? Direbus, disambel. Disambel, digoreng dulu lah baru disambel ya kan? Nikmat nggak? Buya pun suka itu. Kalau ubinya digoreng, apalagi pakai apa tuh? Pakai bumbunya itu. Enak kali itu. Ya kan? Semuanya Allah ciptakan untuk siapa? Semua diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, untuk kita itu. Makanya kita kalau dikasih rezeki, semuanya itu wajib kita bersyukur. Kalau mau makan baca bismillah. Kalau selesai makan alhamdulillah. Semua tumbuh-tumbuhan itu bermula dari biji. Biji dulu. Bijinya kecil nggak tuh? Pernah lihat biji bayam, biji sawi? Pernah? Dari situ, dari biji itu ditanam, ya kan? Lalu nanti disiram pakai air. Air itu turunnya dari air hujan. Yang menurunkan tadi siapa malaikatnya? Mikail. Lalu dari biji itu nanti tumbuhlah tuh nanti sayur-sayuran tumbuh ya, akila ya, tumbuh sayur-sayuran tuh nanti. Pertama nanti tunasnya gini, nanti lama-lama dia hari demi hari lama-lama tumbuh-tumbuh jadi batang daun, lama-lama besar dan tibalah untuk saatnya dipanen ya. Tibalah untuk dipanen, untuk bisa kita nikmati. Semuanya diciptakan untuk kita. Rezeki untuk kita. Semuanya untuk kita nikmatin. Dan bisa menyehatkan tubuh kita. Itu luar biasanya apa yang Allah ciptakan
Rezeki itu semuanya untuk kita. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Dari air hujan yang turun dari langit. Ya, malaikatnya namanya Mikail. Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Dari hujan itulah akan tumbuhlah akan ada biji-bijian, ya, tumbuh-tumbuhan yang akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Itu yang Buya sebutkan tadi, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, dan sebagai macam tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya kan? Semuanya itu dari turunnya air hujan. Coba kalau nggak ada turun air hujan dari langit, gimana bumi kita jadinya? Hah? Bumi kita jadi subur atau gersang? Jadi subur atau gersang? Namanya musim kemarau. Kering tanah. Kalau udah kering tanah, apa yang terjadi? Mana bisa tumbuh-tumbuhan, sayur, buah, mana bisa tumbuh? Iya kan? Karena tanahnya kering, tanahnya gersang. Karena apa? Karena nggak ada air hujan yang turun. Tapi dengan sebab turunnya air hujan, membasahi bumi kita, maka tanah kita pun menjadi subur. Dan tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu sebagai rezeki untuk kita semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Terutama kita manusia yang membutuhkan makan dan minum. Ya. Kalau nggak ada air kayak mana lagi? Lama-lama bisa mati semua kan? Ya. Kehausan, nggak ada air untuk yang diminum. Kalau nggak ada yang diminum, air macam mana menghilangkan rasa haus kita? Musim kemarau panas saja. Lama-lama makhluk hidup di dunia ini semuanya bakal mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur. Makanya diturunkannya hujan dengan memerintahkannya malaikat Mikail. Makanya air itu salah satu sumber kehidupan kita di dunia ini. Banyak kegunaan air kan? Banyak nggak? Bisa untuk apa aja air? Minum. Apa lagi? Mandi. Apa lagi? Iya, cuci piring. Apa lagi? Cuci beras, cuci baju, cuci pakaian. Katanya. Apa lagi? Hah? Ngepel rumah pakai air kan? Bersih rumah kita. Nah, itulah kalau ada air. Kalau seandainya nggak ada air, bisa kita mandi? Hah? Coba nggak mandi-mandi? Kayak mana? Risih-risih nggak? Kotor nggak badan kita? Bau nggak badan kita? Nah, makanya itu. Ya, kita harus ingat. Air itu salah satu di antaranya adalah sumber daripada kehidupan kita semua. Kalau nggak ada air, gimana jadinya? Ya kan? Makanya kalau minum, jangan asal minum aja. Ini udah haus, karena main-main tadi kan? Ya, kalau udah main-main, apa yang datang nanti? Datang rasa haus. Tapi waktu minum nggak ada baca bismillah, main gelubuk aja. Minum aja. Pernah nengok lembu? Pernah? Kalau lembu kalau minum dia pernah kalian dengar dia baca bismillah? Hah? Enggak kan? Jadi kalau orang yang minum nggak baca bismillah sama nggak tuh? Sama kayak siapa? Kalian yang bilang. Mau jadi lembu? Kalau lembu karuan, orang memang dia akalnya nggak ada. Ya kalau minum ya minum aja. Mana ada dia baca-baca bismillah. Kita manusia?
Udah diajari nggak? Kalau mau makan, minum, baca bismillah. Udah diajari? Kira-kira kalau kalian makan, minum, ada baca bismillah? Hah? Ada apa enggak? Kalau sempat nggak ada makan, minum, baca bismillah, berarti sama-sama siapa tadi? Cocok itu. Jadi kalau mama bapak kalian juga nanti, kalau dia makan lupa, ingatkan. Mak, mama lupa baca bismillah. Pak, bapak lupa baca bismillah. Nggak apa-apa diingatkan. Ya kan? Saling mengingat. Karena manusia itu lupa sifatnya. Sifatnya lupa. Buya pernah makan, minum, lupa baca bismillah. Tapi waktu pertengahan makan, minum, ingat Buya. Oh iya, belum baca bismillah. Apa kalau lupa di tengah itu? Bacaannya apa? Udah diajari apa belum? Apa? Kalau pertengahan kita lupa baca bismillah ketika makan minum, udah diajari apa? Apa bacaannya? Hah? Fitri? Udah diajarin? Akilah? Udah diajarin apa belum? Udah tapi gak tahu. Hah? Siapa yang tahu Buya kasih hadiah? Tak tahu? Buya hitung sampai 3. Tuh. 2, 3. Apa? Hah? Hah? Cok. Iya. Bismillahi awalahu wa akhirah. Dapat hadiah sifat dari Buya. Hadiahnya apa? Buya lah yang tahu. Kalau nanti Buya kasih hadiahnya, jangan bilang sama siapa-siapa ya Sipa ya. Termasuk Fitri, jangan kasih tahu. Nah, jadi kalau pertengahan makan atau dalam minum, lupa dia. Ketika awal mau makan minum, lupa dia baca bismillah. Ya kan? Tengah baru teringat. Nah, itulah doanya. Itu setan tuh dari tadi ikut makan tuh sama kita. Kalau kita makan atau minum nggak baca bismillah, berarti kalian ngasih makan setan. Makan, kalian kasih setan tuh minum. Kalau kalian ketika makan minum nggak baca bismillah, dari tadi dia ikut. Apa kata setan? Nah itu enak lah. Kawan nih nggak baca bismillah, nggak berzikir dia kepada Allah. Berarti aku bisa ikut makan sama dia. Kenyang lah setan. Sampai akhir lupa terus, nggak baca bismillah. Udah setan kenyang. Berarti kalian kasih makan tuh setan. Apa nggak banyak setan di rumah, ya kan? Gemuk-gemuk lah setan di rumah, ya kan? Nah, ada setan di rumah kalian tuh. Orang kalian gemuk-gemuk setan di rumah tuh, ya kan? Ya. Tapi kalau teringat kalian di pertengahan makan minum, lupa baca doa, baca seperti itu. Bismillahi awalahu akhirah. Tadi setan yang dari tadi ikut makan minum sama kalian, ketika kalian makan lupa baca bismillah, itu setan tuh tiba-tiba memuntahkan makanan minuman yang telah dimakannya, memuntahkan isi perutnya keluar. Terakhir setan jadi lapar lah lagi. Jangan kasih kesempatan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi Kenapa setan itu? Kalian tahu kerjaan setan itu? Kerjaan itu menggoda kita. Menggoda kita, kau nggak usah kau sholat. Kalau kau sholat main-main aja. Nah, itu setan tuh. Digoda-godanya dalam hati kalian. Kalian nggak terasa digoda-goda sama setan. Nah, nggak usah. Kau
ngaji, bilang aja sama Buya. Kau pigi, padahal bukan pigi. Padahal malas. Guru, jangan sampai guru toko-tokoi. Ya, berdusta, berbohong itu dosa jangan bohong-bohong. Ya. Ada alasannya. Udah, tapi kalau sakit Buya kayak mana? Pergi sama mama, sama bapak. Nah, itu beda lah. Ini nggak di rumahnya dia. Paling main HP ya kerja di rumah. Dibilangnya nggak ngaji. Wah. Dah. Ingat tuh ya, kalau lupa makan, lupa minum, baca bismillah ketika awalnya, ketika akhirnya dibaca bismillahi awalahu wa akhirah. Kenapa? Jangan kasih makan minum tuh setan tuh. Karena setan itu musuh yang nyata. Yang dapat menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Masuk kita ke dalam neraka. Itulah kerjaan setan. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Kalian mau masuk? Hah? Siapa yang mau masuk? Tunjukkan. Pasti nggak ada yang nggak ada yang mau. Udah. Udah, nggak apa-apa, Bu. Zahra. Ya udah nggak apa-apa salah nih. Ya nggak apa-apa udah. Oh iya Bu. Iya Bu. Dah. Baik. Pasti nggak ada di antara kita semua yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Neraka itu tempat yang nggak Iya, neraka itu enak apa enggak? Pernah dengar cerita neraka? Pernah? Siapa yang cerita? Siapa yang pernah nyampaikan sama kalian? Tentang neraka itu siapa? Hah? Banyak kan? Buya pernah nggak nyampaikan itu? Ngeri nggak? Mana enak di neraka? Ya kan? Mana ada nggak ada kenikmatan di dalam itu. Itulah misinya setan itu. Digodanya kalian supaya kalian jauh dari Allah. Supaya kalian ngelawan sama orang tua kalian. Supaya kalian tuh malas sholat. Supaya kalian tuh malas ngaji. Digoda sama setan tuh. Supaya apa? Setan itu nyari kawan dia. Dia nggak mau masuk neraka. Ya, masuk neraka itu sendirian nggak mau dia. Dia mau nyari kawan sebanyak-banyaknya. Siapa sebanyak-banyaknya kawannya? Manusia. Makanya ya, kalau dilihat sekarang ini, kurasa lebih banyak yang masuk neraka daripada ke surga. Kenapa? Kalian lihat, kalau sholat ke musola berapa orang? Sikit atau banyak? Sikit atau banyak? Penuh apa enggak? Enggak ada penuh kan? Di masjidmu gitu juga. Coba nonton-nonton yang tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya. Rame nggak? Penuh nggak manusianya? Berhasil setan itu. Berhasil dia menggoda manusia dari jalan Allah. Menyesatkan dari jalan Allah. Jadi orang itu misinya berhasil. Oh, sekarang katanya setan mas setan tuh ngobrol. Sekarang kita udah berhasil. Banyak manusia yang udah kita sesatkan. Sekarang manusia itu lebih suka suka datang-datang ke tempat-tempat yang gak ada manfaatnya. Yang melalaikan mengingat Allah. Daripada ke masjid, sholat, berzikir, baca Quran, ngaji. Nah, itulah setan.
Masuk neraka sama saya. Tapi orang itu nggak mau. Orang itu aja yang mau masuk. Makanya dia nyari kawan sebanyak-banyaknya biar masuk ke dalam neraka. Sampai neraka itu bilang ini, apa masih ada lagi? Ya Allah, ada lagi yang masuk ke tempatku, kurang lagi nih. Begitu banyak yang udah masuk, neraka itu masih bilang lagi, masih kurang katanya. Padahal ya Allah, neraka itu luasnya minta ampun. Nah, itu pun neraka bilang, masih ada lagi ya Allah, kurang lagi nih. Nah, masukkan aja lah semua tempat aku nih, biar kami siksa tuh manusia-manusia yang jahat-jahat tuh. Manusia-manusia yang pembangkang, manusia-manusia yang nggak mau melaksanakan perintahmu ya Allah. Nah, manusia-manusia yang malas sholat, malas ngaji, biar kami siksa dalam itu. Biar, kalian tahu, kalau orang dalam neraka itu disiksa, menjerit-jerit orang itu di dalam itu. Kenapa menjerit? Coba, kasih alasan ya. Kenapa orang di dalam neraka, penduduk neraka itu, orang-orang yang masuk dalam neraka itu, kenapa ketika disiksa menjerit-jerit? Kenapa? Karena panas apinya, karena kesakitan. Coba kalian di dunia nih, coba dijepit kaki kalian pakai meja nih. Kira-kira jerit nggak kalian? Kenapa jerit? Karena jadi di neraka itu gitu juga. Disiksa, ada yang matanya dicucuk pakai besi panas, ada telinganya dicucuk pakai besi panas, tembus ke telinga kiri. Ada yang hidungnya dicucuk juga, ada lidahnya digunting-gunting, ada tangannya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong. Wah, ngeri nggak? Ada yang dikasih minum air yang mendidih. Kalian pernah masak air? Siapa yang sering masak air? Sampai mendidih. Nah, coba kalian bayangkan tuh, kalau seandainya air mendidih ini, air yang udah masak ini, coba laku minum airnya. Kira-kira kayak mana rasanya? Lonyot mulut kalian. Masak daging kalian. Karena air yang sangat panas. Jadi orang dalam neraka dikasih minumnya kayak gitu. Air mendidih. Bukan air putih. Kalian tahu? Air nanah darah yang bau busuk itu yang dipanasin, itu dikasih minum tuh. Mau kalian? Nggak usah kan mendidih, mentah aja pun nggak mau kita ya kan? Ini mendidih lagi. Itu nih kasih. Atau timah yang panas itu. Yang udah menggelegak, timah yang jadi cair tuh, itu suruh minum. Apa nggak hancur badan kita minum? Makan juga. Makannya tuh buah beduri. Buahnya beduri. Itu kalau kita makan itu pohonnya tumbuh dalam dasar neraka tuh. Ada buahnya banyak. Buahnya berduri-duri. Nah, itu kalau dimakan, buah itu bukan bikin awak kenyang. Bikin awak makin menderita. Terkoyak-koyak usus awak di dalam. Terpotong-potong. Karena tajamnya itu buah itu. Buah zakum namanya. Itulah makanan minuman orang di dalam neraka. Jadi orang dalam neraka itu lapar nggak? Haus nggak? Nah, makanannya itu. Minumannya itu yang Buya sebutkan tadi. Jadi masih mau buat jahat lagi? Masih mau ngejek-ngejek kawannya lagi? Masih mau mencuri? Masih mau berbohong? Masih mau mukul kawannya? Masih mau nendang kawannya? Nah, kalau nggak mau masuk ke situ, baik-baiklah jadi orang. Baik. Kalian ingat, kenapa orang dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa? Apa?
Karena banyak dosanya. Karena apa lagi? Karena berbuat jahat. Karena apa lagi? Iya, karena malas ngaji, malas sholat. Iya, betul itu. Kalian tahu? Itulah yang makanya kita kalau doa tadi, dengar dulu. Ketika kita ngaji, kalau kita mau mulai ngaji, kita baca doa nggak? Baca kan? Doa yang terakhir apa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Berapa kali kita ulangi itu? 3 kah? Kalian tahu artinya? Wa qina adzabannar artinya, ya Allah lindungilah kami dari siksa azab api neraka. Maka Buya ulangi 3 kali. Saking Buya tuh takut. Kalian apa nggak takut? Buya takut kali. Cuma masalahnya kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Aku berjalan-jalan melihat situasi keadaan di dalam neraka. Yang paling banyak penduduk dalam neraka itu golongan dari kaum perempuan. Kalian banyak. Kenapa? Kenapa paling banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka? Karena perempuan itu yang paling banyak masuk ke neraka itu apa? Karena lidahnya. Lidahnya itu. Lidahnya tukang gosip, ceritai orang aja. Ya kan? Nanti kawannya diceritain, kejelekan kawannya diceritain. Siapa itu? Gak usah kawan sama dia lah. Kenapa? Dia itu kalau dekat sama dia, badannya bau kali. Katanya. Gak usah lah. Kadang-kadang, kenapa? Iya, aku pun gak suka. Nah, digosipin kawan yang tidak-tidak. Itu makanya banyak. Udah tukang fitnah, tukang bohong. Itu lidah. Banyak gak? Tuh kadang-kadang perempuan banyak tukang bohong ya. Banyak tukang fitnah. Makanya kata Nabi banyak perempuan yang masuk neraka. Kalian mau masuk neraka? Kalau nggak mau masuk neraka, jangan yang kayak gitu, yang Buya kasih tahu itu jangan dilakukan. Ya kan? Kalau ada kawan ngajak-ngajak, menceritai kejelekan kawanmu, jangan mau dengar. Ganti pembicaraan, kalau nggak tinggal pergi. Buya punya istri, Buya nggak mau istri Buya tuh bertandang-tandang ke sana kemari. Nggak mau, nanti akhirnya gosip-gosip aja kerjanya nanti. Cukup di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, udah. Nggak perlu, nggak usah keluar. Kalau udah kumpul-kumpul, ya, ujung-ujungnya ceritai nah, nggak ada lagi yang diceritai, akhirnya ceritai diri sendiri. Sampai, itulah, kayak perempuan tuh banyak. Dia itu perempuan tuh, lidahnya suka kali nyakitin. Kalau dia udah bersuami, suka nyakiti hati suaminya. Ya. Tapi yang jelas kalian kan masih belum dewasa. Yang paling penting jaga aja lidah kalian, jangan bohong, jangan ceritakan kejelekan kawan. Ingat tuh ya. Yang penting ya, lindungilah diri kita dari siksa api neraka. Dah. Panas sekali nggak neraka tuh? Luar biasa panasnya. Nggak enak tempatnya. Kita di dunia ini, kalau kita nanti meninggal, 2 tempat aja kita masukin. Kalau nggak di surga, di neraka.
Ya, betul. Makanya Buya tuh takut kali. Takut kali. Buya itu berdoa tuh, kalau wakina azaban nar, ya Allah lindungilah kami dari azab api neraka, itu 3 kali Buya ulang. Karena apa? Saking takutnya Buya. Ya bayangkan aja, air mendidih aja gitu panasnya, kalau kena aja sakit badan kita kan. Kekupas nggak kulit kita? Bisa mateng daging kita. Pernah nengok orang terbakar? Rumahnya terbakar. Orang tuh di dalam. Terbakar nggak orang tuh? Kalau mati langsung nggak apa-apa ya kan? Ini ada yang masih hidup, terbakar seluruh badannya. Hah? Dari ujung rambut ke ujung kaki terbakar, masih hidup pula tuh. Kalian tahu? Itu di rumah sakit itu nggak bisa pakai kain tuh alasnya. Kalau pakai kain nanti lengket kulit-kulitnya itu, bisa terkupas, lengket karena dia berair, keluar air, lemak-lemak minyak dalam tubuhnya itu, kulit-kulitnya yang lonyot-lonyot tuh. Kalau dialas pakai kain, pakai apa? Pakai sarung, pakai selimut, itu nanti lengket kulit-kulit daging itu, terkelupas. Sakit nggak sama dia? Makanya pakai dialas pakai daun pisang. Kalau orang seperti itu. Kenapa? Daun pisang kan bukan kain kan? Nah, jadi dia nggak lengket. Makanya kalau lihat orang terbakar itu, kalau dia masuk rumah sakit dialas pakai daun pisang itu. Itulah alas tempat tidur dia itu. Daun Ya Allah ya Tuhan. Nengok kayak gitu aja di dunia ya, wak, dan ngeri ya kan? Baru apinya dunia, macam mana pula apinya neraka? Kalian tahu panasnya api neraka dibandingkan api di dunia ini? Entah berapa kali lipat panasnya. Wah, lebih panas. Ribuan tahun dipanaskan tuh api neraka. Tapi ingat, kalian gak usah takut. Walaupun kata Nabi paling banyak perempuan masuk neraka. Tapi ingat, kalau kalian jadi perempuan yang baik-baik, jadi wanita yang soleha, rajin sholat, rajin ngaji, rajin bantu kedua orang tua, tidak nyakiti teman-temannya, pasti kalian masuk surga. Tapi kalau kalian nggak mau sholat masih main-main ya? Sholat masih main-main. Macam mana? Itulah Buya bilang tuh. Jangan lagi main-main sholat ya. Ingat itu. Nah, ya, masih main-main sholat. Jangan main-main sholat. Ingat tuh ya. Pokoknya kalau kalian menjadi wanita yang baik, perempuan yang baik-baik, wanita yang soleha, pasti kalian terhindar dari siksa api neraka. Nah, ingat tuh, siapa malaikat menjaga neraka? Malaikat Malik. Yang menyiksa malaikatnya dalam neraka siapa namanya? Malaikat yang menyiksa di dalam neraka siapa? Malaikat Zabaniyah. Berjumlah 19 orang. Itulah malaikat yang menyiksa orang di dalam neraka. Pakai rantai dia nanti. Rantainya tuh terbuat dari besi yang berapi-api itu. Itu yang diikat nanti sama kalian. Diikatnya kalian pakai rantai. Makanya perempuan yang nggak pakai jilbab, itu nanti rambutnya diikat pakai rantai yang terbuat dari api itu. Diikat, digantung. Sakit nggak kalau rambut ditarik kayak gini? Digantung. Udahlah rantainya panas. Terbuat dari api ya kan? Itu diikat rambut kalian, dipanggang kalian di neraka itu. Mau kalian? Makanya wanita yang muslimah itu
orang-orang Islam itu, tanda wanita orang dia beragama Islam pakai jilbab, bukan pakai rok pendek. Itu tandanya wanita itu beragama tandanya apa? Pakai jilbab. Nutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang nampak itu wajah sama kedua telapak inilah pergelangan tangan ini. Punggung tangan sama telapak sampai pergelangan gini. Tutup. Ada lagi yang pakai cadar, ada nggak? Matanya aja yang nampak. Bagus. Kayak siapa? Iya, ada lagi kan yang pakai sarung tangan kan? Ada. Lebih bagus, mantap, bagus. Mungkin gini. Kalian tahu? Itu perempuan kalau udah menikah kan ada inainya itu. Itu kalau dia pakai inai, dia menandakan dia sudah menikah. Itu untuk siapa dia buat itu? Bukan untuk laki-laki lah. Jadi kalau laki-laki lain lihat kukunya tadi itu indah karena inai itu, maka dia berdosa. Ada ulama yang mengatakan gitu. Ada guru-guru agama yang mengatakan. Jadi kalau ada inainya ditutupnya pakai sarung tangan. Itu. Kalau istri Buya itu kalau dia pergi ngajar pakai sarung tangan dia kadang-kadang. Lihat kayak teman kalian, si Sipa ya kan? Mau kalian kayak gitu nggak? Tapi kalau kalian ibaratnya Buya, awak pakai gini aja lah Buya, pakai jilbab cuma nampak muka sama sampai pergelangan tangan. Ya kan? Punggung tangan, telapak tangan sampai pergelangan. Ini aja Buya yang sanggupnya Buya. Udah itu pakaiannya yang lebar. Jangan ini enggak pakai jilbab. Udah. Tapi pakainya ketat-ketat. Sama aja. Betul sih Pak? Pernah sih Pak Buya suruh pulang kan? Pulang. Pakaianmu tuh kayak mana? Ketat kurang ketat. Kan nampak lekuk tubuhnya ya kan? Nah, nggak boleh. Kalau wanita perempuan nutup aurat, dia itu dilindungi sama Allah. Oh, laki-laki yang mau buat jahat pun dia nggak terpancing dia. Udah, karena apa yang dilihatnya? Ya kan? Semua tertutup. Apa yang mau dilihatnya? Tapi kalau perempuan yang pakai rok pendek, pakaian seksi, terpancing nggak laki-lakinya itu? Terpancing lah. Barulah timbul aturan dia nggak ada niat mau jahat, jadi niat jahat. Itulah sering terjadinya apa? Terjadinya pemerkosaan. Akibat apa? Karena pakaiannya tidak Islam. Kalian pakaian tuh. Kalian perhatikan pakaian kalian tuh ya. Kalian udah ngaji kan? Udah Buya sampaikan kan? Kalau di jalan-jalan jumpa Buya, jangan sampai nggak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, awas. Ya, ada dendanya. Ada hukumannya. Kalian laki-laki, kalau tutup lutut kalian. Kalau main bola. Jangan nampak lutut kalian, pusat kalian tuh ya. Kalian mau juga main bola? Kalau kalian olahraga itu nggak dilarang. Cuma kalau olahraga itu ya tutuplah auratnya. Jangan kalian pakai kaos pula. Pakai ketat-ketat pula lagi. Ingat tuh ya. Udah Buya sampaikan kan?
Berarti kalau kita nggak mau masuk ke neraka, berbuatlah sesuatu yang jadilah orang yang sama binatang buat baik nggak? Coba gini. Ada kucing di rumah. Dengar dulu, jangan ngobrol. Ada kucing di rumah. Banyak kucing di rumah kan? Karena binatang kucing itu, dia binatang yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang-kadang dia sering ke rumah kita. Kalau dia ke rumah kita tuh tandanya apa dia? Iya, dia nyari makan. Dia kan makhluk hidup juga. Pasti dia lapar. Nah, ini satu contoh. Buya cerita dulu. Kalian harus berpikir. Misalnya kalian, mama kalian bilang, ini ikan sudah digoreng, ikan nila besar. Untuk kalian nih makan. Rupanya ikan nila itu udah digoreng, udah diletakkan di meja makan, ya kan? Ditinggal sama mak kalian. Langsung pigilah mama kalian entah kemana. Lupa dia mungkin nutupnya, ya kan? Rupanya kalian pulang sekolah, lapar. Kalian tengok itu ikan, udah dimakan kucing, tinggal tulang-tulangnya aja. Marah nggak kalian? Marah nggak Ji? Yang jujur. Si Rizky marah. Rizky, kalau Rizky marah, kira-kira kucing itu mau diapain? Hah? Diusir. Nah, kalau marahnya habis itu diusir, dah. Habis itu ada cerita. Ini marah dia. Udah marah, dimakan ikannya tadi, ditangkapnya itu kucingnya, dikurungnya di dalam kandang, dikuncinya. Sampai beberapa hari kucing itu nggak dikasih makan, nggak kasih minum. Akhirnya kucing itu mati kelaparan, mati kehausan. Macam mana orang dikurung dalam kandang, dikunci? Macam mana dia mau keluar? Macam mana dia mau nyari makan? Karena perbuatan itu kita bisa masuk neraka. Berarti kita apa? Sudah buat jahat sama makhluk Allah. Tak boleh menyiksa binatang. Apalagi menyiksanya sampai kelaparan, kehausan, sampai Ingat tuh ya, ucapan Buya ya. Kalau marah, udah usir aja kucingnya. Ya, ikhlaskan aja. Mudah-mudahan nanti dapat ikan yang lebih banyak lagi, ya kan? Kalian kalau makan, ada kepala ikan tuh kalian kasih. Ini ada orang makan ikan. Saking nikmatnya dia makan ikan. Kepala-kepalanya pun dikunyah-kunyah. Ini makannya juga. Itu nandakan orang pelit. Kucingnya nunggu dari tadi siap. Berharaplah kucing tuh. Kapan lah mungkin ya kan. Kepala itu bisa dibuangnya, bisa kumakan. Pikir kucing tuh dibuangnya kepala. Rupanya dibuangnya ke mulutnya. Dimakannya di mulut. Itu namanya orang rakus ya. Orang pelit. Kalau ada kucing kasihlah kepalanya ya kan. Udah makan dagingnya. Kepalanya itu kan bagian kucing itulah kasih ya kan. Apalagi kucing udah lama nunggu. Ya kan? Nah, kenapa? Orang pelit itu. Orang pelit, orang bakhil tempatnya dalam neraka. Betul? Ingat itu ya. Nah, kalau bisa berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah. Ya. Dah, baik. Sampai di sini aja yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang orang-orang dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh, sehingga kita masuk ke dalam surganya, terhindar kita dari siksa azab api neraka.
Amin ya rabbal alamin. Doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.